Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, perkenalkan, saya Muhammad Syafiq Nasrullah dengan NPM 223121410 dari kelas IF22C akan menjelaskan bagaimana metode eliminasi dan substitusi yang ada pada sistem persamaan tiga variabel. Di sini, pada layar, kita sudah terdapat satu soal mengenai sistem persamaan tiga variabel. Dan kita akan menyelesaikan persoalan ini dengan metode eliminasi dan substitusi. Baik, langsung saja kita selesaikan bersama-sama mencari solusinya dengan metode substitusi dan eliminasi. Atau kita tahu dengan eliminasi dan substitusi. Yang dimana metode ini akan mengeliminasi semua nilai yang ada, lalu kita substitusikan ke persamaan yang lain. Sehingga akan mencari nilai-nilai masing-masing kita sendiri seperti X-nya berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa. Langsung saja kita mulai penyelesaiannya dengan cara pertama. Langkah pertama. Langkah pertama adalah kita akan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Oke. Persamaan 1 dan persamaan 3. Maaf. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, dari ketiga soal ini merupakan 3 persamaan yang berbeda. Makanya disebut sebagai sistem persamaan. Jika hanya satu saja, maka disebut persamaan, dan jika tergabung jadi 3 seperti ini, berarti itu menjadi sebuah sistem lebih dari satu. Maka bisa kita katakan bahwa baris pertama adalah persamaan. Kita back saja. Oke. Nah, kita bisa lihat bahwa baris pertama kita bisa sebut sebagai kita geser saja biar lebih enak. Pada baris pertama kita bisa sebut sebagai persamaan 1. Oke. Lalu pada baris kedua kita sebut persamaan 2, dan pada baris ketiga kok ini malah pada baris ketiga merupakan persamaan ketiga. Baik. Jika seperti ini sudah jelas kan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah apa? Kita akan mengeliminasi persamaan 1 dengan persamaan 3, yaitu kita akan eliminasi langsung. Kita copy saja di sini. Baik, ini adalah persamaan 1, dan kita langsung copy saja persamaan ketiga. Baik. Ya, sudah sesuai tempatnya. Selanjutnya, kita langsung eliminasi saja. Nah, apa itu eliminasi, teman-teman? Eliminasi adalah sebuah metode untuk menghilangkan sebuah variabel yang tidak dibutuhkan. Maka dalam hal ini, kita bisa mengeliminasi X, Y, ataupun Z. Tapi dalam soal ini, kita akan, biar lebih mudah dan lebih sederhana, kita akan mengeliminasi Z. Dan kita tidak harus menyesuaikan nilai variabel tersebut. Jika kita memilih eliminasi X dan Y, maka kita harus menyesuaikan nilai pada variabel tersebut. Jika kita mengeliminasi X, maka X pada persamaan 1 kita harus ubah menjadi 2X biar senilai dengan persamaan kedua, dengan cara dikalikan 2 dan dikalikan 1 pada persamaan 3. Nah, kita akan bahas itu nanti, tapi pada saat soal ini kita akan mengeliminasi nilai Z. Baik, langsung saja kita eksekusi, guys. Lalu kita masukkan lagi, kita buat. Baik, kita akan berusaha untuk mengeliminasi nilai Z, teman-teman. Nilai Z ini akan kita eliminasi dengan cara bagaimana? Karena nilai Z ini sudah memiliki
variabel Z, sorry, dari tadi saya membicarakan bahwa nilai Z, pada hal itu adalah variabel Z. Cara untuk mengeliminasi variabel Z adalah kita pastikan dulu bahwa variabel tersebut memiliki sebuah nilai yang sama. Maka di soal ini variabel Z sama-sama bernilai 1, teman-teman. Jadi kita langsung bisa untuk mengeliminasi variabel Z. Baik, selanjutnya kita akan langsung operasikan saja di sini. Oke. Nggak ganggu ya. Oke. Nah, apabila kita di sini saja biar enak. Nah, oke. X plus 2Y plus Z sama dengan 7 dieliminasi dengan 2X plus Y plus Z sama dengan 4. Jadi, langsung saja kita kasih tanda kurang karena Z kita akan bertujuan untuk menghabiskan nilai Z. Karena tujuan substitusi adalah memperpendek atau menyederhanakan sebuah persamaan. Langsung saja kita kurang persamaan 1 dengan persamaan 3. Baik, mulai dari X. X dikurang 2X. Berarti minus X. Oke. Lalu, 2Y dikurang Y. Berarti Y ditambah Y. Oke. Positif Y. Z dikurang Z, maka Z-nya hilang atau tereliminasi. Sama dengan 7 dikurang 4 sama dengan 3. Oke. Jangan lupa bahwa hasil dari eliminasi langkah pertama menjadi persamaan 4. Baik. Bisa diingat, teman-teman? Oke, kita akan pindahkan di sini. Baik. Siap. Oke, itu saja pada langkah pertama. Kalian bisa mengerti bahwa kita akan mengeliminasi Z. Di sini akan dieliminasi. Bahwa yang tersisa adalah minus X plus Y sama dengan 3. Dan persamaan tersebut, kita buat saja persamaan baru menjadi persamaan keempat. Oke, kita bentuk lagi langkah kedua. Kita akan menuju ke langkah kedua di sini. Langkah kedua adalah eliminasi persamaan persamaan 1 dan persamaan 3. Astagfirullahaladzim. Salah. Persamaan 2 benar. Persamaan 2 dan persamaan 3. Maaf. Sedikit lupa. Oke, agak kecil dikit. Lalu kita akan eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Oke, kita copy paste dulu. C. Ini persamaan 2, teman-teman. Seperti yang ada di soal. Dan ini persamaan ketiga. Kita paste lagi. Nah, dari paste. Baik, setelah ini kita akan melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan pada langkah pertama, yaitu mengeliminasi kedua persamaan di sini. Oke. Oke. Dah. Nah, inilah pentingnya mengapa saya memilih untuk mengeliminasi Z. Karena pada metode ini, eliminasi yang dilakukan pada langkah pertama, variabel yang dieliminasi pada langkah pertama, harus kita eliminasi juga di langkah kedua. Mengapa demikian? Karena jika kita mengeliminasi variabel yang berbeda dari langkah pertama, maka akan menimbulkan suatu kompleksitas yang sangat tinggi dan akan menyisakan variabel-variabel yang tidak bersambungan gitu. Jadi akan menghasilkan hasil yang bisa saja ketemu, tapi akan memakan waktu yang sangat panjang. Baik. Pada langkah pertama kita mengeliminasi variabel Z, lalu pada langkah kedua kita harus mengeliminasi variabel Z. Jika kita mengeliminasi variabel X pada langkah pertama, kita harus mengeliminasi variabel X pada langkah kedua. Nah, sedangkan pada kasus ini
kita mengeliminasi Z pada langkah pertama dan kita harus mengeliminasi Z juga pada langkah kedua. Baik, langsung saja kita operatorkan atau kita eksekusi. Di sini kita lihat variabel Z-nya dulu, teman-teman. Oke. Variabel Z di sini, variabel Z. Nah, variabel Z yang ada di sini itu bernilai minus 1 dan 1. Minus 1 pada persamaan kedua dan minus 1 pada persamaan ketiga. Jadi, bagaimana untuk mengeliminasinya? Jika salah satu variabel bernilai negatif dan positif, kita andaikan saja bagaimana itu bisa hilang. Jadi, negatif bertemu positif, otomatis harusnya sudah hilang. Nah, jika kita menambahkan negatif di sini, teman-teman, maka nilai Z tidak akan hilang, namun malah akan bertambah menjadi minus 2Z. Jadi, apa solusinya? Berarti, minus Z dan Z itu kita harus tambahkan agar dia menjadi tereliminasi nilai Z-nya atau variabel Z-nya akan tereliminasi. Baik, langsung saja kita eksekusi. X ditambah 2X menjadi 3X. Baik. Lalu Y ditambah Y menjadi 2Y. Tambah 2Y. Lalu sama dengan min 3 ditambah 4 sama dengan 1. Oke. Dan min Z plus Z itu tereliminasi atau habis. Oke. Oh iya, lupa. Dan hasil dari persamaan ini dapat kita jadikan sebagai persamaan ke-5. Oke. Lanjut lagi ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah mengeliminasi persamaan keempat dan kelima. Oke. Langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu eliminasi. Oke. Agak bingung ya. Eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Oke. Baik, kita lanjutkan saja persamaan 4 dan persamaan 5. Oke. Persamaan 4 dan persamaan 5 yang ada sebagai hasil dari langkah 1 dan langkah 2. Kita copy saja. Jangan lupa min ya. Oke. Kita ambil saja. Baik, kita paste lagi. Dan ini kita copy lagi pada persamaan 5 ya. Oke, baik. Oke, baik. Oh, baik. Pada langkah ketiga, kita akan lakukan eliminasi lagi pada persamaan 4 dan persamaan 5 sebagai hasil dari langkah pertama dan langkah kedua. Inilah mengapa kita membutuhkan untuk mengeliminasi variabel yang sama pada langkah pertama dan langkah kedua. Karena akan menghasilkan variabel yang sama pula pada persamaan 4 dan persamaan 5 dan biar lebih mudah untuk dieliminasi, teman-teman. Kita lanjutkan saja. Baik, kita akan eliminasi langkah persamaan keempat dan persamaan kelima. Baik, pada langkah ketiga ini, eliminasi ini, semuanya merupakan tidak ada yang memiliki nilai yang sama pada variabel-variabelnya. Variabel X dan variabel Y memiliki nilai yang berbeda pada persamaan 4 dan persamaan 5. Pada kasus ini, kita bisa memilih antara mengeliminasi X, maka kita akan mendapatkan hasil Y, dan apabila kita mengeliminasi Y, maka kita akan mendapatkan hasil dari nilai X. Pada kasus ini, saya akan mencoba untuk mengeliminasi Y terlebih dahulu, lalu kita akan mendapatkan nilai X-nya. Baik, langsung saja kita convert menjadi yang senilai. Oke, seperti kita lihat, nilai Y di sini, nilai Y tidak memiliki nilai yang sama. Sehingga kita harus kita menyamakan nilai
dari variabelnya. Bagaimana caranya? Mudah saja. Kita lihat nilai yang di variabel Y pada persamaan 4 itu bernilai 1, teman-teman. Lalu variabel Y pada persamaan 5 itu memiliki nilai 2. Jadi, untuk menyamakan nilai pada variabel Y pada persamaan 4 dan variabel Y pada persamaan 5, kita balik saja. Jadi, pada persamaan 4, kita akan kalikan dengan 2. Oke, kecilin dikit. Oke. Sedangkan pada variabel Y persamaan 5, kita kalikan 1. Kalikan 1. Karena, kenapa kalikan 1? Karena kita akan samakan nilainya menjadi 2Y. Seperti di persamaan 5. Kita balik saja. Yang atas dikali 2, yang di bawah dikali 1. Oke, kita langsung saja kalikan dengan nilai yang kita buat. Baik. Ya, lanjut. Minus X plus Y sama dengan 3. Maka jika kita kalikan, akan menghasilkan minus 2X, oke, karena dikali 2, teman-teman. Ditambah 2Y, karena dikali 2, teman-teman, sama dengan 3 dikali 2, sama dengan 6. Oke. Nilainya sudah setara dengan yang bawah. Bagaimana kita tahu setara? Karena 3X plus 2Y sama dengan 1 dikali 1, tetap itu juga. Jadi kita copy saja, teman-teman. Kita copy, ya, kita copy karena dia tidak berubah nilainya. Oke, baik. Lalu kita eliminasi yang persamaan yang sudah setara nilai variabel yang mau kita eliminasikan, yaitu Y. Baik, untuk menghilangkan 2Y pada persamaan 4 dan persamaan 5, karena nilainya sudah sesuai, 2 dan 2, dan semuanya positif juga, untuk mengeliminasinya, kita tambahkan atau kita menggunakan operator pengurangan agar dia bernilai atau agar mereka habis gitu, nilainya habis. Jika kita melakukan operator pertambahan atau penjumlahan, maka nilainya akan menjadi 4Y, tidak akan menjadi habis. 2 dikurang 2 jika kita menggunakan pengurangan, jika kita menggunakan penjumlahan, maka dia akan 2 ditambah 2, teman-teman. Baik, mengerti sampai sini? Kita akan menggunakan operator pengurangan agar nilai Y berkurang gitu. Baik, selanjutnya kita akan langsung saja mengeksekusinya. Minus 2X dikurang 3X. Nah, di sini banyak orang terjadi kekeliruan, oke? Maaf, kekeliruan. Min 2X dikurang 3X. Min 2X banyak mengira bahwa min tidak memiliki efek, tapi itu sangat berefek. Banyak mengira bahwa min 2X dikurang 3X adalah tetap 1X. Ada yang mengira bahwa itu ditambah dan lain sebagainya. Namun di sini kita tuliskan saja min 2X dikurang 3X. Nah, jika di sini kita bisa lihat bahwa hasilnya adalah 5X, teman-teman. Oke. Minus 5X, sorry. Minus 5X. Selanjutnya 2Y dikurang 2Y, maka nilainya akan habis. Lalu kita langsung saja sama dengan 6 dikurang 1, sama dengan 5. Nah, ini belum ketemu nih. Nah, nilai X kita pindahkan. Oke. Oke. Kita taruh saja di sini dulu. Oke. Nah, terus pada langkah selanjutnya kita harus mencari X. Bagaimana caranya? Kita akan pindahkan posisi 5 ke menjadi bagi gitu. Agar nilai X-nya bertemu. Oke. Maka minus, oke, maka X sama dengan 5 dibagi minus 5. Bentuknya akan menjadi seperti ini, teman-teman.
Sah. Bentuknya akan jadi seperti ini, dan 5 dibagi min 5 akan sama dengan minus 1, teman-teman. Oke. Plus dibagi min jadinya minus. Jadi, nilai X sudah ketemu, yaitu minus 1. Oke, kita langsung saja lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya. Langkah berikutnya atau langkah keempat. Langkah 4 adalah kita eliminasi lagi. Eliminasi. Oh, salah. Karena ini adalah metode eliminasi dan substitusi, inilah alasannya mengapa kita sebut metode ini menjadi eliminasi dan substitusi. Kita akan mengeliminasi berbagai nilai atau variabel, lalu kita akan mendapatkan nilai dari variabel tersebut, dan kita akan substitusi. Nah, disinilah substitusi atau menggantikan. Untuk kalian-kalian yang mungkin tidak familiar dengan kata-kata substitusi, kita akan menggantikan nilai tersebut dengan nilai yang sudah ada. Jadi, substitusikan nilai X, nilai yang didapatkan, karena kita nilai didapatkan, kita tulis saja nilai didapatkan, nilai yang didapat ke variabel 4, ke persamaan 4 atau 5. Baik. Dalam hal ini kita mendapatkan variabel X, yaitu minus 1. Nah, kita akan mensubstitusikan minus 1 ke persamaan 4 atau 5. Oke, ingat, atau 5. Kita bisa milih antara persamaan 4 atau persamaan 5. Nah, dalam hal ini, kita akan mencoba mensubstitusikan nilai X ke persamaan 4. Biar lebih mudah, teman-teman. Biar lebih sederhana. Oke. Langsung saja kita copy saja persamaan 4. Oke. Persamaan 4. Kita copy saja persamaan 4. Oke. Baik. Persamaan 4. Ini adalah persamaan 4. Lalu kita substitusikan nilai yang ada atau nilai yang sudah ada, yaitu nilai X yang sudah ketemu, yaitu minus 1 kan. Jadi kita substitusikan aja langsung. Jadi yang kita dapatkan adalah minus kurung minus 1, karena kita substitusikan dengan nilai X yang sudah ketahuan nilainya, ditambah Y. Y kan kita belum tahu, itu yang kita cari, sama dengan 3. Baik, teman-teman. Paham sampai sini? Selanjutnya adalah kita langsung eksekusi, atau kita langsung operatorkan nilai-nilai tersebut, bahwa kita akan mendapatkan 1 ditambah Y sama dengan 3. Nah, Gus. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sudah seperti ini, langsung saja kita tulis nilai 1 ini kita pindahkan ke kanan. Jika dia pindah tempat, maka akan berubah juga dari positif menjadi negatif. Oke, jadi Y sama dengan 3 dikurang 1. 3 dikurang 1, maka semua kita tahu bahwa 3 kurang 1 sama dengan 2. Maka nilai Y adalah 2. Dah, ketemu. Kita lanjut lagi pada langkah ke-5. Memang sedikit lebih panjang dengan metode ini, tapi apabila kita mengeliminasikan nilai yang salah, maka akan lebih panjang lagi dari yang kita lakukan pada metode ini. Dengan cara ini maksudnya. Langsung saja kita lanjutkan pada langkah keempat. Langkah kelima. Yaitu substitusikan
nilai yang didapat pada langkah ketiga dan empat ke persamaan 1 atau 2 atau 3. Itu maksudnya. Gimana maksudnya? Gimana maksudnya? Baik, maksudnya adalah teman-teman, kita akan mensubstitusi nilai X di sini dan nilai Y di sini menuju persamaan 1 persamaan 2 atau persamaan 3. Kita tinggal pilih seperti langkah keempat tadi. Namun bedanya kita substitusikan ke persamaan 1, 2, atau 3. Baik, langsung saja kita eksekusi teman-teman. Kita akan pilih persamaan 1 atau persamaan 2, persamaan 3. Dalam hal ini saya akan menggunakan persamaan kedua. Nah, lebih simple dan lebih sederhana teman-teman. Baik, langsung saja kita copy lagi di sini. Oke, ini udah persamaan kedua ya teman-teman. Bisa dilihat di soal, sama persis persamaan kedua. Baik, kita besarin sedikit karena terlalu kecil. Oke. Nah, selanjutnya kita substitusikan lagi. Substitusikan saja langsung ya. Langsung substitusikan saja di sini menjadi nilai-nilai yang sudah diketahui. Nilai X adalah negatif 1, teman-teman. Lalu nilai Y adalah 2, dan nilai Z adalah nilai yang ingin kita cari. Jadi kita tidak bisa tahu, kita tidak. Biarkan saja menjadi seperti itu Z. Baik teman-teman, selanjutnya kita langsung operatorkan saja. Saya ambil di kanan saja biar kelihatan. Minus 1 ditambah 2 berarti 1. Berarti 1 dikurang Z, teman-teman. 1 dikurang Z. 1 dikurang Z sama dengan minus 3. Oke. Ini seperti perjumlahan biasa, teman-teman ya. Tidak usah pusing dan tidak usah bingung. Minus 1 ditambah 2 sama dengan 1 dikurang Z atau minus Z sama dengan minus 3 gitu. Ya, selanjutnya langsung saja kita seperti langkah keempat, kita pindahkan 1 ke kanan menjadi minus Z sama dengan minus 3 dikurang 1. Oke. Minus Z sama dengan minus 3 dikurang 1. Baik. Nah, ini dia. Hasilnya. Maka selanjutnya yang terakhir adalah kita operatorkan atau kita operasikan. Hasilnya adalah maka minus Z sama dengan minus 4. Nah, sudah terlihat hasilnya. Namun jangan keliru teman-teman. Di sini nilai Z dan nilai Z masih bernilai Z atau masih bernilai minus 1. Sehingga itu belum bisa dikatakan bahwa Z sama dengan min 4. Jadi kita harus menghilangkan nilai minus Z-nya. Bagaimana caranya? Semuanya kita bagi dengan minus atau kita kalikan dengan minus. Sehingga hasilnya akan menjadi Z plus 4. Gitu teman-teman. Z sama dengan plus 4. Nah, kita ketemu semua variabel-variabel yang ada di persamaan 1, 2, dan 3. Atau variabel X, Y, dan Z. Dengan kesimpulan. Jadi, nilai variabel X sama dengan minus 1, variabel Y sama dengan 2, dan variabel Z sama dengan 4. Ya, selesai. Nah, oke.
Begitu saja teman-teman. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis komen di bawah. Dan uh, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau agak kurang jelas. Kalian bisa lihat di sini, sepertinya sudah cukup jelas saya menjelaskan. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat dan semangat belajar matematika.